juta anak yang seharusnya meneruskan pendidikan ke tingkat SMA. Namun sekitar 22% di antaranya tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tersebut. Permasalahan ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, dikarenakan orang tua yang kehilangan pendapatan sehingga tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Dan yang kedua, anak merasa tidak mampu untuk menyerap materi tanpa adanya pembelajaran tatap muka. Alasan kedua ini dikarenakan pada saat ini belum ada standarisasi bagaimana penyampaian materi yang layak secara online. Melihat kondisi tersebut, Future School hadir sebagai solusi pendidikan di Indonesia. Future School adalah platform teknologi transformasi di bidang pendidikan yang akan berkolaborasi dengan seluruh aspek pendidikan guna meningkatkan kualitas dan penyetaraan pendidikan di Indonesia dengan menggunakan teknologi blockchain. Future School akan bekerja sama dengan seluruh instansi pendidikan di Indonesia untuk memberikan akses pendidikan online yang efektif dan efisien guna memajukan pendidikan dari perkotaan sampai pelosok Indonesia. Kami tergerak untuk membantu anak jalanan dan anak kurang mampu di seluruh Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kelulusan mereka diakui secara nasional. Dalam hal ini, kami juga menciptakan AMI Token sebagai sarana crowdfunding untuk membantu menyekolahkan anak-anak kurang mampu secara finansial. Nelson Mandela pernah berkata, "Education is the most powerful weapon we can use to change the world." Mari kita ubah dunia dimulai dari Indonesia. Future School, when education meets technology. Osho said the greatest fear in the world is the opinion of others. And the moment you're unafraid of the crowd, you are no longer sheep. You become a lion. A great roar arises in your heart. The roar of freedom. Sheep have no freedom. The sheep live with fear and uncertainty every day. A sheep never leads. A lion never follows. A lion is in complete control of his or her life. The lion does not accept scraps and does not get told what to do or where to go. The lion goes about his business fearlessly and with extreme confidence. You will never lead a lion to his farmhouse. They will lead you. The lion is the king of the jungle. And it's not because the lion is the biggest. It's not because the lion is the fastest. It's not because the lion is blessed with any great advantage over other animals. It's the mentality of the lion that makes the lion the king of the jungle. What is the lion mentality? Fearless courage is the trait of the lion. The lion will never speak. The lion will never lie down and die, not even if surrounded by 10 tigers. The fight will never over. You're not surrounded by bills. If you need to stand up for something, you believe it. No one around you can resource. Be not be fearless in going after what you really want in your life. You've been at it for years, nothing has worked. Your goals succeed, no rewards. No guarantee success, but you do have life. There is a chance, or a guarantee. You need to missing out on the life you really want. Regardless of the hiatus, I'm sorry. Certainty. The lion is certain. The lion never second guesses. When the lion goes in, it goes in 100%. There's nothing half-hearted about the lion. How great could your life be if you lived with the certainty of a lion? What if you just started with yourself and your own abilities? How far could you go with unbreakable self-belief? Who could you become if there was no doubt in you? If you trusted your intuition and just went for everything you want in life with the same ruthless certainty, a lion hunting its prey.
You can't rely on other people to achieve the results you want in your life. You are the only one. Your results. Take responsibility. Take ownership. Only you know what's best. Only you know which path to take in each moment of your life. You must make those decisions with certainty. That is freedom because the lion will not speak. Freedom because he fights. It's very dangerous that he will die for that. Perhaps there's no more valuable asset on this earth than freedom. Something you can only understand if you've experienced the lack of it. In your own life, you must fight for freedom. Your own and that of others. Freedom to speak your mind. The freedom to be who you want to be. The freedom to live on your terms. Freedom means fairness for all. The freedom to be who you must be while allowing others to be who they're going to be. There is no greater value for freedom. Protective. The lion is protective of everything of value. The family, dinner. If you threaten anything of value to the lion, you better be prepared to fight. What do you need to protect? What are you willing to fight for in life? Not physically, mentally, emotionally. What are you willing to sacrifice your time for? What or who keeps you going? What is your purpose? What or who gives your life meaning? That is worth fighting for. Competence. Lions are said to sleep around 20 hours a day. Still, they never go home. They get the job done. They earn their rest. They earn their success. They earn their freedom. There are great rewards for competence. In life, if you provide more value to others than anyone else in a space of time, you will be rewarded. You will be rewarded well and often. It does not matter how long you work. It matters how good that work is. It doesn't matter how many hours you spend. It only matters how much you love. Develop yourself into a competent. Work on what matters in your life with laser focus, determination, work and desire to make the best of your ability. That builds pride in yourself. You might be smarter than me. You could well be stronger than me. You might have more luck than me. But distract me from my goal. Will not destroy me. You will never destroy me. Wake up with intention. Work. Focus. That's what I want. Go after it. Go after it. If it matters to me, you'll have it. Yes. Cannot distract me. My goal. Cannot destroy me. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar ya? Jadi malam ini kita ketemu lagi. Jangan bosan-bosan belajar. Selama sebulan ke depan saya turunin ilmunya buat Bapak Ibu semua ya. Oke Bapak Ibu, seperti biasa malam ini kita akan update perdagangan kita hari ini ya. Tidak jauh beda. Tadi ini jam 19 Wita. Ya, harga Bitcoin tadi setelah 24 jam terakhir bertambah 3.200 US dollar atau bertumbuh 8,3% ya. Jadi all time high-nya 42.500 tadi. Sekarang perdagangan masih terus berjalan.
all time low-nya tadi 38.100. Volumenya Bapak Ibu 72.000 Bitcoin dan volume perdagangan dalam US dollar adalah 2,4 miliar dolar ya. Jadi tadi perdagangan kita hari ini sekitar 762.000 dolar atau sekitar 11.20 Bitcoin. Tadi ada keuntungan sekitar 0,65% hari ini. Jadi pemilik modal mendapatkan tambahan lagi dari 3.485 US dollar, dan semua member koperasi yang bayar simpanan pokok simpanan wajib dapat juga 1.493 US dollar. Jadi walaupun Anda nggak ngapa-ngapain, nonton aja kerjaan Anda tiap malam juga tetap dapat. Yang penting jadi anggota koperasi dan punya co-op token ya. Kemudian Bapak Ibu, saya akan share juga malam ini ya tentang harga Bitcoin ya. Harga Bitcoin ini Bapak Ibu, tadi ini kita trading ya, ini tadi kita pembelian ya, ini kita udah trading terus Bapak Ibu ya. Harga Bitcoin di Binance sekarang 42.000, tapi di price masih beda-beda Bapak Ibu. Dan Bali Token sudah kemarin sempat naik sebentar ya, kemudian turun lagi ya, itu wajar ya. Bitcoin Bali Token sedikit ya, malam ini kita di token sekitar 123.000 dolar malam ini Bapak Ibu. Jadi di Gold Coin sekarang di 0,14 dolar. Tetap mulai Bapak Ibu, ayo serok sama-sama, belanja sama-sama ya, jangan nanti Bapak Ibu cuma nonton aja ya. Ayo dong, beli dong biar naik harga gold coin. Gold coin kan milik kita, Bali Token milik kita ya. Ini gold coin di short exchange perdagangan 15.000 gold coin tadi ya. Kemudian di Litecoin itu 1.700 ya, di Litecoin 1.700, dan di Doge ada 700 gold coin. Jadi total kurang lebih 2.400, sekitar 17.000 gold coin perdagangan ya. Di free exchange tadi kita tidak dagang, sama Cipatek juga nggak dagang ya Bapak Ibu. Kemudian Bali Token malam ini Michael Saylor ya, never bet against Bitcoin ya. Enggak lah, orang kita udah mulai pumping lagi ya. Jadi ini Michael Saylor ini salah satu ini Bapak Ibu ya, salah satu influencer di kripto. Makanya Bapak Ibu tuh follow-nya jangan follow yang itu aja, follow di Michael Saylor, Crypto follow ya. Ini banyak ya, jadi kegiatan-kegiatan kita ya itu bagus. Ini Michael Saylor nih di follow, bagus. Dia salah satu untuk di microstrategi.com, salah satu investor Bitcoin terkenal di dunia ya. Jadi kita benar-benar bagus. Ini salah satu juga teman kita di Bitcoin Guardian, salah satu orang-orang yang ikut memajukan Bitcoin juga ya. Kemudian Bali Swap yang mudah-mudahan akan launch soon. Jadi Bapak Ibu ya, mudah-mudahan mohon doanya. Dan saya pengen umumkan ya, ini kurang lebih ada 300 pengajuan pembuatan token yang sudah lulus ya, yang sudah lulus itu, dan malam ini sudah dieksekusi ada 9 ya. Yang pertama itu ada sembako token ya. Ini sembako token ini nggak ada obat nih. Ini CEO-nya Kos Arga, selamat buat Kos Arga ya untuk segera berjualan. Kemudian juga ada Jabar Token ya. Jabar Token juga sudah rilis Jabar Token. Kemudian juga ada Gold Pen ya, panci emas ya. Selamat kepada CEO-nya tadi Jabar Token Kang Sandi. Dan Gold Pen ini jualan panci, stoknya 500 miliar itu Ibu Suryani ya. Jadi orang udah pada jadi CEO, Bapak Ibu masih aja pelangak-pelongok di situ ya kan. Makanya belajarnya yang serius Bapak Ibu ya. Jadi loyalitas Bapak Ibu yang ditanya di sini, bukan uangnya Bapak Ibu. Mohon maaf, yang punya uang banyak mah banyak ya. Tapi kita bukan cari uang banyak di sini, kita mencari orang-orang yang mau belajar memajukan industri ini. Ya Bapak Ibu, jadi malam ini saya akan membahas beberapa hal ya, dari soal tadi trading, kemudian
token, project dan lain-lain itu mah sederhana ya. Tapi saya mau bahas di tablet saya. Tunggu sebentar, tabletnya lagi tak hidup dulu. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ya, saya mau coret-coret dulu karena Bapak Ibu lebih senang diajarin pakai coret-coret, betul nggak? Jadi pasti lebih senang pakai coret-coret daripada ini. Oke. Ya, saya masuk ke tablet saya. Satu lagi. Ya, saya dan host. Oke, Bapak Ibu. Nah. Oke, saya sudah live ya, hantu 1 live, hantu 2 masuk ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, ada beberapa hal yang mau saya share ke Bapak Ibu malam ini ya, jadi supaya Bapak Ibu bisa makin semangat untuk untuk belajar ya. Jadi Bapak Ibu, saya nggak lama-lama karena jam 11 seperti biasa akan ada meeting lagi jam 11. Ya Bapak Ibu, jadi besok ya, nih kemarin ada, saya udah share kelihatan Bapak Ibu ya. Sebentar saya cek dulu. Oke Bapak Ibu, saya menjawab dulu. Ya, sebentar. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke Bapak Ibu, jadi cek 1 2. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua ya. Jadi saya share ini malam ini, saya cek dulu, lihat ceknya. Sembako, suara saya jelas Bapak Ibu? tes 1 2 3 tes. Jelas ya? Oke Bapak Ibu, jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan malam ini ya, mengenai beberapa pemberitahuan ya, supaya Bapak Ibu makin semangat ya. Yang pertama, mulai besok itu tanggal 10 ya, 10 Maret 2022, untuk pembelian voucher sudah bisa kembali pakai rupiah ya. Jadi nanti yang USDG itu tetap boleh, tapi yang mau pakai rupiah juga nggak ada masalah. Yang kedua, pencairan untuk bonus GLCC ya juga pakai rupiah ya, karena sekarang sudah mulai normal kembali ya, jadi kita sudah bisa transaksi pakai rupiah lagi. Ya, yang ketiga semua program-program bisa pakai USDG, bisa pakai rupiah ya, karena Bapak Ibu bisa untuk memudahkan ya. Jadi nanti tujuannya apa? Ini diadakan, tujuannya adalah agar penyerapan USDG tinggi ya, penyerapan USDG tinggi. Nah, dengan penyerapan USDG tinggi, Bapak Ibu yang sudah dapat SAU dan lain-lain dapat menjual kembali. Jadi masih banyak yang belum paham apa yang terjadi di perusahaan. Jadi tadi kita udah liatin untuk trading, nanti untuk akhir bulannya kita publikasi Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi begitu kita stop trading ya, kita stop dagang. Apa yang terjadi ketika kita stop dagang? Maka kan modal kita tidak bergerak, modal jadi diam. Ya. Jadi modal kita dalam bentuk apa sekarang? Modal kita itu bentuknya 1 ya, dalam bentuk Bitcoin. 2 dalam bentuk Ethereum. 3 dalam bentuk Goldcoin. 4 dalam bentuk Bali Token. Nah, jadi Bapak Ibu, ada beberapa ya, kalau kita sekarang melakukan penjualan semua, ini kita jual aja nih semua, bisa nggak nih selesai, tapi kita akan kehilangan 60% value ya, loss. Ya, ini artinya namanya cut loss, kalau di trading itu namanya cut loss.
Kenapa cut loss, Coach Adam? Apa yang disebut dengan cut loss? Contoh, kita lihat dari Bitcoin dulu kita bahas ya. Kita tadi harga Bitcoin di 42.000, anggaplah ya. Nah, tadi kita udah trading, dapat keuntungan sekian, itu biasa lah ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, ketika kita dulu beli Bitcoin di 58.000, masih nyangkut nih. Lalu kita jual sekarang di 42.000, ya. Jadi artinya 58 kurang 42.000 berapa Bapak Ibu? Nih, hitung-hitungan lagi ya. 16.000 dolar kehilangan value. Siapa yang akan, kalau kita jual sekarang, siapa yang akan ganti ini? Ya, itu kan nggak ada. Nah, makanya yang kita lakukan berarti hold. Berapa kita nyangkut? Mungkin kita ada nyangkut 10 BTC di sini. Di angka 57.500. Kita juga ada mungkin nyangkut berapa. Nggak ada yang namanya trader itu nggak pernah nyangkut Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti belajar trading, ya kita beli sekarang nih di 42.000. Nanti kita jual misalkan di harga 58.000. Kita balik. Berarti artinya apa? Kita untung benefit 16.000 per Bitcoinnya. Kalau kita, nah itu yang terjadi di Bitcoin. Kemudian yang terjadi di Bali Token contohnya yang kita sama-sama lihat ya. Bali Token kemarin sempat harga 0,2 perak ya. Tapi untuk menjadikan 0,2 perak itu dibutuhkan dana kurang lebih 60 miliar. Ya. Jadi kalau sekarang kita jual nih, harga sekarang 0,05 misalkan. Berarti kita kehilangan value hampir 75%. Jadi kalau kita jual semua sekarang, paling itu kita dapatnya di angka sekitar 15 miliar. Lalu siapa yang mengganti 45M ini? Nggak ada. Karena kita kehilangan value kalau kita jual. Lalu solusinya apa ya? Solusinya kita hold. Kita hold aja dulu. Kita tunggu nanti harga sampai kita di 0,2 lagi. Kemudian kita jual, balik modal atau BEP, break even point bahasanya. Kita balik modal. Kalau kita jual sekarang, loss nih 45M hilang value-nya. Nah, makanya Bapak Ibu bersabar. Sekarang kita mulai trading lagi, jalan lagi, gold coin mulai trading lagi, jalan lagi. Contoh yang paling nyata, ya, gold coin yang paling kita sayangi, ya. Kita punya sekarang 1, juta gold coin dengan harga rata-rata 500 ribuan rupiah. Ya berarti 1,5 juta kali 500 ribu hampir sekitar 7. Ini nolnya 1, 2, 3 kali 1,5 juta ya. Berarti hampir 750M. Jadi kalau 1 juta aja kali 100 ribu, 100 miliar. Berarti 700 betul nih. 750 miliar. Cek. Ya, 750M. Value kita sekarang asetnya. Tapi karena harganya sekarang di harga 2.000 perak kali 1,5 juta, ya ini cuma 3M nilainya. Nah, kenapa ya? Karena jatuh harganya sekarang lagi jatuh. Jadi kalau kita paksain pun jual sekarang dapat duitnya cuma 3M. Lalu kemana perginya 750M tadi atau 747 miliarnya kemana? Anyut. Value-nya hilang. Ya, value-nya hilang. Jadi kalau value-nya hilang berarti loss. Kalau kita jual itu berarti namanya cut loss. Nah, lalu kita dapat 3M sementara kita modalnya di situ anggap berarti kita lihat 750M. Siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Nah, makanya Bapak Ibu itu dikasih yang namanya USDG. Jadi kalau kita kasih Bapak Ibu USDG, ini tuh ibaratnya Bapak Ibu bilang tuh cek mundur lah. Ya, cek mundur. Nanti dicairkan tanggal 1 sampai tanggal 3 setiap bulan. Ya, karena kita perlu trading. Nah, kalau untuk Anda yang mining, Anda dapat USDG untuk mining. Ya, dari mining nih dapat. Nah, yang dari mining ini nanti mining akan siapkan IDR-nya kepada Kanwil dan Kancap. Makanya sabar dulu, Bapak Ibu. Jangan ini belum selesai administrasi, Bapak Ibu udah ini, udah itu. Ya, jadi USDG banyak beredar. Inilah gunanya kita beli voucher tuh kemarin pakai USDG agar USDG Bapak Ibu diserap. Ya, dengan diserap Bapak Ibu dapat rupiah, ya USDG-nya balik lagi ke perusahaan.
Jadi itu Bapak Ibu, itu yang harus dipahami. Jangan Bapak Ibu ngaku ke saya hari ini, oh saya kan nggak dikasih tahu di awal, berarti agen Anda yang bermasalah. Ya, leader Anda yang bermasalah. Dari awal kita sudah ceritakan ini semua kita tradingkan ke Goldcoin, kita tradingkan ke Bali Token, ke BTC. Kalau BTC kecil dapatnya, paling dapatnya kayak tadi 0,6%. Itulah kalau trading di BTC, tapi dia liquid besar. Tapi kalau kita trading di Bali Token, trading di Goldcoin bisa dapatnya 10%, 20%, itu wajar. Ya, karena harga masih murah. Tapi bukan berarti kita jual semua langsung dapat. Nah, makanya Bapak Ibu, ya sekarang itu tim kita sudah besok nih tanggal 10 ya 10 Maret. Sorry, ya, tanggal 10 Maret tim kita itu sudah berangkat ke Lombok. Ya. Tim udah berangkat ke Lombok, mereka bawa kuda emas. Ya, kuda emas itu tujuannya apa? Tujuannya untuk bagi-bagi Bali Token. Bagi-bagi Bali Token. Kenapa Bali Token dibagi-bagi? Ya supaya ada orang untuk menambah holder. Kalau holdernya nambah, maka orang akan banyak tahu, awareness-nya tinggi. Nah, begitu awareness-nya tinggi, holdernya banyak, ya awareness-nya tinggi, maka ada willing to buy. Jadi ada keinginan untuk orang untuk beli Bali Token. Nah, makanya Bapak Ibu, yang terjadi pada saat Bali Token listing semua dumping. Kapan naik harganya? Lalu ngomong ke kita, kapan Bali Token naik harganya? Lalu pertanyaannya saya balik, Bapak Ibu beli nggak? Belanja nggak? Ya, karena saya bilang, kunci sukses dari setiap kripto atau aset digital, ya, aset digital tuh kuncinya adalah satu, yaitu distribusi. Ini kunci utama nih. Kita nggak butuh satu orang ya yang punya 1 triliun, duitnya 1 triliun gitu, kita nggak butuh. Tapi kita butuh 1 juta orang, ya 1 juta orang yang punya duitnya 1 juta rupiah. Sama uangnya sama-sama 1 triliun. Tapi di dunia kripto ini tidak dipakai, nggak berlaku nih. Yang dicari itu ini, walaupun uangnya kecil tapi ramai. Sehingga terjadi supply and demand. Ya, jadi supply and demand. Jadi ada supply dan ada permintaan. Begitu permintaan lebih tinggi daripada supply-nya, supply terbatas, maka harga akan naik. Ya, makanya itu token-token yang kita rilis tadi itu supply-nya hanya jutaan saja. Ada yang besar kayak contoh Goldpen ya, Goldpen itu yang kita rilis itu Goldpen itu 500 miliar. Kenapa 500 miliar? Dari mana angka ini? Ya, angka ini datang dari namanya analisa bisnis. Analisa bisnis. Jadi di Indonesia ada 270 juta emak-emak. Anggaplah penduduk Indonesia. Anggaplah emak-emaknya dari 270 juta ini berapa? 120 jutaan lah yang perempuan. Ya, anggaplah dari 120 juta itu 50 jutanya emak-emak. Nah, emak-emak beli 1 kali panci setiap tahun. Berapa harga pancinya? Anggaplah 100.000. Ya, maka 100.000 dikali 50 juta. Ya, akhirnya ketemulah itu jumlahnya disepakati 500 miliar. Ya, jadi Bapak Ibu itu ada jumlah. Jadi kalau kayak Jabar gitu ya, kayak sembako token, contohnya tadi sembako token itu dia pengennya jual 10.000 pada saat listingnya. Dia produksinya 299 juta aja. Nah, kenapa 299? Ya, 299,99. Nah, ini tergantung CEO-nya lah, orang yang isi. Ya, nah, ini sembako token ini Anda beli sembako sekali dapatnya 5 tahun. Beli sekali sembako 5 tahun. Sembako 60 bulan atau 5 tahun. Siapa nggak mau? Ya, jadi sama Bapak Ibu, tinggal hari ini kita pakai ini lokal ya, artinya pakai Bapak Ibu yang udah jadi CEO-nya. Nah, makanya Bapak Ibu ya, jadi jangan terlalu dini menilai sesuatu.
Jadi saya sudah jelaskan berkali-kali ya, aspek hukumnya nih, aspek hukum ya terletak pada siapa? Pada agen. Kalau Anda salah sampai kepada member ya, member ini salah penafsiran nih gara-gara si agen, maka yang dapat dipermasalahkan nanti Anda agen. Kalau aspek hukum, sebagai badan hukum, nih contohnya kita koperasi. Koperasi itu satu-satunya cara membubarkan koperasi ini adalah dengan rapat anggota tahunan. Ini adalah keputusan tertinggi. Ya, maka koperasi pun punya juga program-programnya. Jadi punya program-program juga yang bisa untuk membantu Anda semua. Nah, makanya Bapak Ibu, jangan Anda salah sampai di lapangan. Karena begitu nanti ada member nih yang mengadukan Anda, akhirnya agen pun kena kita ke badan hukumnya, akhirnya semuanya bermasalah. Karena semua proses pasti dipending. Nah, makanya hati-hati Anda, semua Anda, saya tahu Anda background-nya macam-macam. Ya, ada yang pegawai, ada yang penegak hukum, ada yang lawyer juga, ada yang lain-lain. Ayolah kita cerdas dalam berbisnis ya. Jadi semua tahu resikonya. Begitu ada masalah, semuanya ribut. Begitu lancar ya, Larissa ngasih notifikasi setiap hari, wah happy, diam-diam aja. Jadi Bapak Ibu, yang namanya bisnis, tidak ada bisnis yang tidak punya risiko. Ya, bisnis itu Bapak Ibu di Indonesia ya cuma dua yang bisa menghancurkan. Satu itu hukum atau regulasi, yang kedua adalah teknologi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu aturan tidak memungkinkan, tidak boleh kata pemerintah, ya jangan dipaksain ikut. Ya, di bulan Desember program itu sudah saya tutup, Bapak Ibu pengen lanjut. Nah, sekarang kalau udah pemerintahan tutup, tidak boleh dilanjutkan. Kalau Anda lanjutkan juga, berarti Anda melakukan perbuatan melawan hukum, urusan lagi sama kepolisian. Yang kedua, teknologi. Kalau bisnis Anda tidak pakai teknologi, sementara orang sudah pakai teknologi, maka siap-siap bisnis Anda tutup juga. Makanya dua bidang ini, saya orang IT juga dan saya orang hukum juga, harus kita kuasai dua-duanya. Anda pun harus belajar. Makanya posisi saya di perusahaan ini adalah sebagai konsultan hukum, sebagai lawyer di sini. Anda perlu tahu, ketika Anda berurusan sama saya, pasti berurusannya soal hukum. Kenapa? Karena saya akan menjaga perusahaan ini Gold Coin ya. Ya ini ada member di sini. Anda member di sini. Kemudian Anda asesor. Ya, ada manajemen. Ya, ada mitra bisnis kita. Ya, ini dalam satu lingkaran besar. Dan saya berada di luar lingkaran ini karena saya sebagai lawyer di perusahaan ini. Jadi saya yang melihat member yang bermasalah itu saya yang akan lihat. Manajemen yang bermasalah itu saya juga akan lihat. Saya akan bereskan. Ya, asesor bermasalah saya juga akan bereskan. Misalkan ada leader bermasalah, saya juga akan bereskan. Jadi semua ini ya itu saya yang ada di luar bersama tim law firm kita. Jadi kalau ada merasa mau konsultasi hukum, silakan. Coach, kalau saya mau bawa masalah ini ke masalah hukum bagaimana? Ya, Anda akan tahu sendiri akibatnya. Anda akan berurusan lebih capek, bayar lawyer juga, mau perang di pengadilan belum tentu juga menang. Gitu loh. Sementara semuanya di freeze, semua dibukukan, nah itu akan jadi masalah. Jadi bagaimana dong Coach solusinya sekarang? Ya solusinya adalah satu-satunya kalau kita lagi berenang. Ini Bapak Ibu, ini kita lagi berenang gitu ya. Ini ada laut ya, ini Bapak Ibu lagi berenang. Ya, keep swimming ya. Kalau Bapak Ibu berenang ya, kalau berhenti apa yang terjadi? Bapak Ibu akan tenggelam di sini. Ya. Karena apa? Ya namanya lautan dalam, ya Bapak Ibu harus tetap berenang aja. Makanya begitu juga dalam bisnis. Bisnis kalau dia berhenti beraktivitas, maka berhenti cash flow-nya. Berhenti cash flow-nya, apa yang terjadi? Ibaratnya di dalam tubuh, ibaratnya darahnya berhenti, maka matilah dia. Makanya Bapak Ibu, supaya dia tidak mati, kita harus keep swimming. Berenang terus, supaya apa? Bisnisnya jalan, cash flow-nya lancar. Cash flow-nya lancar, semua masalah selesai Bapak Ibu. Ya. Jadi kenapa kita stop kemarin? Itu supaya kita pengen tahu siapa sih dalangnya, siapa sih orangnya, siapa yang tidak suka. Namun sekarang udah mulai kelihatan tuh. Sekarang sudah mulai kelihatan satu-satu. Nah, di sini loh siap-siap saya sikat ya. Berarti ini nih biang-biang keroknya nih.
Jadi yang salah-salah sampah, yang salah-salah edukasi, yang cuma closing-closing doang, nah itu yang akan saya bersih-bersihkan ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita tetap jalan, kita tetap berenang, kita tetap menjalankan bisnis kita. Ya, makanya sebarkan itu informasi yang bagus. Tadi saya bilang sampaikan di grup juga, sekarang kita ada insentif untuk GLCC. Ya, GLCC app-nya kemarin sponsor 20% aja, sekarang ada tambahan 10% untuk agent USDG, tambah lagi 10% untuk tunjangan operasional. Ya, jadi kalau Anda closing sekarang 3.750.000, berapa yang Anda dapatkan? Anda mendapatkan 1.500.000 per satu orang. Ya, kalau ada 10 orang, ya kali aja, berarti 15 juta. Tadi ada yang closing dari Sumatera Barat, kalau nggak salah, closing 100 orang, ya 150 juta Anda dapat. Ya, 150 juta. Loh kok bisa besar begini, Coach? Iya, inilah bisnis yang di GLCC tujuan sebenarnya itu. Satu akun Anda belajar 3.750.000 itu ya. Anda belajar untuk blockchain selama 3 tahun. Ya, mungkin kalau Anda kuliah di luar negeri, ya ini selama 3 tahun kuliah di luar negeri, mungkin ini bayar 200 jutaan. Sekarang Anda cuma bayar 3 juta. Ini aja udah menang banyak. Kemudian Anda berkesempatan menjadi apa kalau udah belajar di sini? Anda bisa jadi trader di sini nanti. Akhirnya apa? Anda buka sekolah trader sendiri. Kursusnya cuma 3.150.000. Kemudian apalagi Anda mau bikin koin atau token, ya kayak orang-orang yang sudah jadi CEO itu bisa juga di sini. Ya, atau Anda nanti pengen jadi untuk ahli digital marketing, ya bisa juga di sini. Web supportnya Anda bisa mainkan di sini. Atau Anda nanti mau menjadi dosen atau tenaga pengajar juga bisa di sini. Nah, jadi dengan uang 3.750.000 inilah kewajiban perusahaan membina Anda. Sehingga outputnya nanti Anda bisa jadi trader, developer koin, token, digital marketing jago. Ya, Anda pun bisnis Anda pasti butuh digital marketing. Anda mau jadi dosen atau asesor bisa. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi, satu modal ini Anda bisa mendapatkan itu 9 juta maksimum untuk affiliate marketingnya. Affiliate marketing, ya. Affiliate marketing. Kalau Anda pernah tahu affiliate marketing, ini saya jelasin sedikit soal affiliate marketing biar Anda makin paham. Jadi affiliate marketing ya atau affiliate marketing itu kalau di luar sana kebanyakan dia sistemnya referral link. Bonusnya 50% aja. Ya, jadi kalau Anda jalan Anda dapat referralnya, kalau Anda jalan ya Anda nggak dapat apa-apa. Nah, di kita yang 50% ini kita bagi jadi 20%, 15%, sama 0,1% yang semuanya pakai teknologi blockchain. Jadi nggak ada istilah Anda itu nggak salah perhitungan dan lain-lain, itu nggak mungkin. Nah, makanya Bapak Ibu, sekarang untungnya besar ya, 270 juta. Nih, untungnya besar per bulan. Bisa ini dicapai? Bisa. Modalnya kecil, untungnya besar. Lalu bagaimana? Ya usahanya perbesar. Usahanya dibanyain prospeknya. Coach, saya mau tanya nih, gimana cara closingin orang untuk 1 orang? Kalau pengen closing 1 orang, hukumnya kita pakai hukum marketing aja deh, 10:1. Artinya apa? 10 orang yang Anda prospek, yang Anda jelaskan, akan ada mungkin 3 orang yang positif. Akan ada pasti 1 orang yang join. Berarti kalau Anda pengen join 1 orang platinum, Anda jelaskanlah kepada 10 orang. Ya, nanti kalau Anda udah punya 2 teman, ini blok Anda, ini blok 1 lagi, ini blok 1 lagi. Lalu Anda duplikasi, ini Anda di sini, ya. Anda kasih tahu ke mereka ini hal yang sama, sehingga mereka bisa cari blok juga di atas mereka atau di bawah mereka. Ya, makanya ini bukan MLM yang Anda bilang bulat-bulat begini, bulat-bulat enggak, Bapak Ibu, enggak bisa. Ini bukan MLM, ini bukan ini. Ya, ini seperti ini sistem yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, ini sistem affiliate marketingnya itu udah otomatis. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, jadi Bapak Ibu nanti semakin banyak bloknya, ya semakin banyak dapat. Saya heran, banyak orang yang ikut penyertaan, ya atau ikut program pumping kita belanja barang. Manfaat platinum ini aja dia nggak tahu. Berarti kan benar-benar cuma datang itu cuma formalitas gitu. Makanya sekarang dari kemarin 100 juta, kemudian 50 juta, ya tutup lagi, coret lagi. Sekarang udah $1.000 aja.
$1.000. Jadi perdagangannya $1.000. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa yang tadi saya jelaskan tadi, kita tetap bisa keep swimming. Karena kalau enggak, kita KO nanti. Gitu. KO-nya kenapa ya? Karena bisnis nggak ada yang jalan, sementara kewajiban harus terus dibayar. Nah, makanya Bapak Ibu, sebagai leader, ya, sebagai leader yang positif, tolong Bapak Ibu tuh diatur, ya. Sebagai leader yang positif, Bapak Ibu tuh berikan apa pesan ataupun kesan yang positif, ya. Jangan kerja Bapak Ibu nyinyirin orang aja terus. Orang udah jadi CEO, Bapak Ibu masih tukang nyinyir aja. Nah, itu yang nggak maju-maju. Dan mohon maaf Bapak Ibu ya, 99% yang komplain ya adalah para pemain network lama, ya, atau orang yang nggak ngerti apa-apa. Ya, jadi ya mohon maaf ini Bapak Ibu yang umurnya sudah 45 tahun plus ya. Bapak Ibu saya nggak minta Bapak Ibu ahli dalam trading, dalam apa. Tapi saya Bapak Ibu tuh minta Bapak Ibu tuh paham gitu loh. Ini kita tuh industrinya dari mana dapatnya, proses bisnisnya seperti apa, benar apa tidak, gitu, live apa tidak. Jadi jangan nanti Bapak Ibu cerewet, oh saya nggak ngerti, saya ini udah ini alasan aja. Otak Bapak Ibu tuh nggak ada mati, sampai mati itu dia berkembang terus. Ya jangan ada excuse sama saya Bapak Ibu ya. Jadi saya itu 3 tahun mempelajari tentang otak. Otak kita itu sampai mati dia akan terus belajar. Jadi otak itu Bapak Ibu, ini kita belajar tentang otak manusia. Otak itu tidak bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Itu otak tuh nggak bisa loh Bapak Ibu menentukan. Ini benar atau salah tuh dia nggak bisa. Tapi otak akan berpikir benar dan salah itu tergantung dari mana? Tergantung dari perspektifnya ya, atau dari perspektif atau dari cara pandangnya dia. Nah, jadi Bapak Ibu perbaiki cara pandang Bapak Ibu itu ya. Jadi cara pandang itu akan beda. Contoh ya, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu ya, sekarang saya tanya maling. Ini misalkan maling itu salah apa benar Bapak Ibu? Salah dia apa benar? Nah, coba dites di komentar Bapak Ibu, dia salah apa benar? Coba saya baca nih di komentarnya Bapak Ibu apa yang ditulis. Ya, kalau maling Bapak Ibu, ya, dia salah apa benar Bapak Ibu? Nah, salah. Semua mayoritas mengatakan salah. Nah, sekarang saya tanya lagi ke Bapak Ibu. Bapak Ibu nih, sekarang kondisi lagi susah, ya. Anak sakit, ya. Anak sakit, ya. Uang nggak ada. Ya. Yang mau jual juga nggak ada. Kondisinya Bapak Ibu terpaksa sekarang harus maling. Terpaksa Bapak Ibu. Lalu kalau terpaksa, menurut Bapak Ibu itu salah apa benar? Menurut Bapak Ibu pasti benar, orang saya terpaksa kok. Ya, menurut Bapak Ibu pasti benar. Ya, tapi kalau dari orang yang lihat Bapak Ibu ya Bapak Ibu salah. Nah, makanya kadang orang dia nggak tahu seperti apa kondisi yang terjadi di dalam lapangan, tidak melihat dari perspektif yang lain. Kenapa manajemen melakukan USDG? Kenapa manajemen melakukan untuk training 30 hari ini bersama saya? Karena supaya Bapak Ibu tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Sehingga paradigma yang salah, yang negatif, itu selama sebulan ini, itu saya berantas semua. Leader-leader yang bermain, segala macam, saya tukang bersih-bersih. Jadi dengan saya edukasi terus, hadir dengan Bapak Ibu setiap malam, saya dapat info, mana yang benar-benar serius, mana yang enggak. Ingat loh Bapak Ibu, ini kita tiap malam 1.200 orang. Di mana Bapak Ibu pernah hadiri event 1.200 orang? Ya, jadi dengan Zoom ini, teknologi ini, ayo kita belajar sama-sama. Jangan nanti Bapak Ibu lihat perspektifnya dari perspektif yang salah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ngelihat USDG dari perspektif yang salah, oh iya ini nggak bisa dicairkan. Belum, bukan tidak bisa. Dari mana nanti dicairkan? Semua token itu wajib beli pakai USDG. Ya, semua program pakai USDG. Pengadaan motor, mobil, segala macam USDG. Sewa hash power, USDG juga. Mau nggak mau Bapak Ibu beli. Kemudian nanti voucher juga USDG juga. Kemudian Bapak Ibu mau bikin token-token itu, ya mau bikin token atau koin, USDG dipakai juga. Nanti passing audit pakai juga. Nanti pakai yang untuk transaksi lain di GLCC pakai juga USDG-nya. Jadi jangan lihatnya hari ini. Begitu nanti Bali Swap rilis, ya kayak Pancake Swap,
Ya, baliswap.io rilis. USDC ini ada backbone-nya di sini. Ini backbone-nya. Jadi ini bisa ditukar dengan 16.000 aset. Ya, tapi sabar Bapak Ibu, sabar. Gak bisa kita merubah dunia itu dalam waktu cuma sehari 2 hari gitu loh. Kalau Bapak Ibu lapar, semuanya lapar. Bapak Ibu punya kebutuhan, semua punya kebutuhan. Tapi yang saya sayangkan, Bapak Ibu join di sini tuh nggak paham. Ya, sudahlah, nggak ngerti, ngotot pula atas ketidakngertian. Ya, diminta mana surat ininya, pernyataan bersih ini, nggak ada. Mana ininya akun GRCC-nya nggak punya. Mana ininya nggak ada, ya gimana kita mau proses? Sementara member yang kita bisa proses adalah hanya member GRCC. Makanya Bapak Ibu itu edukasi yang benar. Lalu apa langkah perusahaan? Jadi yang langkah yang dilakukan oleh perusahaan sekarang adalah memperbanyak program. Banyak program. Sehingga apa? Program USDC-nya terserap. Yang kedua, ya kita kasih insentif supaya kita tetap jalan. Lah kalau Bapak Ibu nggak mau jalan, ya udah isi surat pengunduran diri, duduk diam, nggak usah berisik. Ini sudahlah, surat pengunduran diri sudah dibuat, kemudian berisik lagi di grup tiap hari, tiap pagi nanyain hal yang sama aja mulu. Ya kalau sudah ya sudah, biarkan manajemen bekerja. Ya kasih dulu waktu manajemen. Bapak Ibu emang makan langsung dijadi vitamin kan? Enggak, diproses dulu sama perutnya. Nah gitu juga kita gitu loh, di manajemen itu kita butuh waktu mempertimbangkan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, bagi Anda yang kenal dengan saya nggak akan pilih kasih. Ya walaupun Anda kenal sama saya akan ngambil keputusan untuk bersama loh Bapak Ibu ya. Jadi kami tidak akan mendahulukan satu atau dua yang kenal saja dulu, nggak ada cerita. Pokoknya kalau semua dapat semua happy, kalau semua ditahan dulu. Jadi kita kompak gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan nanti Anda ngomong sana sini mencela-mencela, ketahuan isi otak Anda. Isi otak Anda, ya saya buat di slide selanjutnya. Ini otak Anda, apa isinya? Nah, isi otak Anda itu keluar melalui tulisan Anda. Jadi kalau isi Anda otaknya kotor, tulisan keluar kotor. Kalau yang isi Anda otaknya itu bersih, maka yang keluar bersih. Ada juga yang nantang-nantangin saya, wah ini kita, ayo kita proses secara hukum. Ya, ada yang nantang-nantangin saya ketemu, ayo kita ketemu, ayo kita di kantor. Jadi Bapak Ibu mau telegram saya tuh, Mr. Gold Coin. Anda ngadu aja nggak apa-apa. Mr. Gold Coin 94 kali. Nih, Anda chat aja. Kalau saya ada waktu, saya balas. Kalau saya nggak ada waktu, ya saya tunggu dulu. Jangan dibilang saya sombong. Oh, saya udah chat ini segala macam. Come on lah, Bapak Ibu. Jadi tadi kita di sini punya manajemen. Jadi Anda lapor manajemen. Apa yang diminta manajemen, ikuti. Apa yang diminta isi form, ikuti aja. Biar cepat. Anda mau cepat apa mau lama. Ya kita tidak mau cari ribut kok di sini, ya Bapak Ibu. Jadi makanya saya sangat menyayangkan ke Bapak Ibu, ya. Jadi sangat saya sayangkan Bapak Ibu itu manajemen lagi kerja, tapi Bapak Ibu udah ngomongnya yang kotor-kotor aja. Begitu tanya administrasi udah diisi belum? Belum. Lalu Bapak Ibu ngapain? Berarti grup nggak pernah dibaca. Ya, itu otak isinya apa aja. Jangan isinya duit mulu Bapak Ibu. Isinya duit mulu nggak akan selesai masalah. Kita ini udah kasih solusinya ini, solusinya itu. Sabar. Semuanya butuh proses gitu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kenapa? Kemarin ada yang diminta nih, pilihannya cuma 2 ya. Ada minta untuk lanjut. 1 pilihannya lanjut. Ya. Yang kedua pilihannya mundur. Ya ini aja cuma 2 pilihan dalam hidup ini. Mau lanjut di sini atau mau mundur. Mau mundur asetnya Bapak Ibu kita jual. Berapa hasilnya ya kita kasih ke Bapak Ibu. Terimalah itu hasilnya. Kalau lagi turun sekarang lagi apa. Kan modalnya udah kita jual. Ya, tapi kalau mau lanjut modalnya tetap kita trading terus. Dengan kita trading terus ya dengan trading terus, trading ini ngasilin uang. Nah dari situlah kita bisa membayar untuk keuangan semuanya. Nah kalau kita nggak trading udah mundur jualnya terima. Naik turunnya berapa? Karena semua aturan main sejak dari awal sudah kita kasih tahu. Makanya Bapak Ibu saya minta ya kita pakai target. Yang saya lakukan sekarang Kanwil dan Kancap ya, dan Kancap yang tidak capai targetnya. Ini saya target nih Kancap 100 platinum, Kanwil 500 platinum. Yang tidak sampai target bulan Maret ini ya. Bulan Maret ini saya akan downgrade mereka menjadi base camp. Ya, jadi base camp. Jadi yang tadinya Kancap akan turun jadi base camp.
Nah, Bapak Ibu yang sudah punya 10 platinum yang benar-benar mau berjuang di sini, kan jadi base camp tuh. Base camp pun nanti bisa jadi perwakilan Kancap. Kalau nanti benar-benar kompak yang 10 ini. Nah, ini yang syaratnya platinum baru ya Bapak Ibu. Nah, besok malam, ingat ya Bapak Ibu, saya nggak bisa lama-lama karena udah jam 11:30 saya harus ada meeting lagi. Ya, besok malam, tanggal 10 Maret ya 2022. Anda ikut pelatihan nanti dan sertifikasi. Ya, sertifikasinya saya yang tanda tangan besok langsung ya. Untuk DEX. Apa itu DEX? Nah, besok saya bahas. Desentralisasi exchanger. Apa bedanya sama sentralisasi exchanger? Sama DEX. Nah, besok saya bahas. Belajarlah besok. Sudahlah dilatih, sudah disertifikasi, sehingga nanti pada saat ada Bali Swap, Anda ngerti cara pakainya, cara jualnya, aset-aset Anda itu. Ya, paham Bapak Ibu ya? Itu besok kita infokan, ya kita akan sama-sama lagi besok untuk Bapak Ibu bisa ini. Oke, sekarang kita mau tanya jawab dulu sebentar. Saya kasih Anda pertanyaan, tiga orang. Ya kalau belum paham tanya, karena kemungkinan Anda nonton, sudahlah suara Anda tidak saya dengar, foto saya Anda tidak lihat, video saya tidak lihat, ya kemungkinan cuma ada dua. Satu, Anda paham sekali, Anda mengerti, ya. Yang kedua yang saya takut, Anda nggak ngerti apa-apa. Saya udah capek-capek ngomong, suara udah habis, udah belepotan mulut ngomong, tapi nggak ngerti apa-apa. Ya, jadi malam besok, tolong Bapak Ibu ya hadir, tambah ilmunya. Ada 200 materi di kripto ini supaya Bapak Ibu paham. Jadi kalau sudah ngerti, Bapak Ibu ya, besok secara otomatis dapat sertifikat. Iya, saya share besok, Anda download, Anda foto, Anda kasih nama, upload lagi, dah selesai. Apa susahnya? Belajar sama saya semenit jadi, semenit bisa. Ya, jadi nggak usah kita berlarut-larut untuk nunggu sertifikat aja lamanya minta ampun ya. Karena kita mau lari kencang ini, ada 1.100 orang nih yang ikut. Tadi saya kasih lion mentality, ya itu lion mentality itu saya kasih supaya Bapak Ibu belajar. Oh bener nih yang pimpin ini seekor singa nih. Kalau saya bilang iya ya iya, saya bilang jalan ya jalan, saya bilang aman ya aman. Jadi Bapak Ibu tadi sembako token sudah rilis, Jabar token sudah rilis ya. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang terbaik ya? Itu tidak ada terafiliasi satu sama lain. Tapi tenang Bapak Ibu, kita sebagai anggota koperasi juga punya saham di sana. Jadi nanti sembako token sukses, kita juga sukses. Ya itulah kita sukseskan orang, kita juga sukses ya. Makanya ayolah sama-sama kita saling mencerdaskan. Ada 1.000 orang nih sekarang, Anda ajarin ke 10 orang baru, 10.000 orang kita. Coba malam besok kita undang masing-masing ya teman-temannya, ajak sanak familinya. Ya 2.000 orang. Ya, habis itu 2.000 orang yang join. Nanti lagi kita 10 orang, 20.000 orang. Kalau gini aja kerja kita tiap malam, wah sejahtera. Sembako token murah, berkah, sejahtera. Wah, ini pasukannya Kosarga ada masuk ya. Ya, jadi gold pen mana nih pasukannya ya. Udahlah Bapak Ibu, sampai underwear token kita buat ya. Jadi Bapak Ibu itu dengan itu kita tahu, oh ternyata pengeluaran saya untuk underwear setahun tuh 200.000 ya. Underwear diganti Bapak Ibu, jangan itu aja dipakai ya. Kemudian sembako tuh ternyata setahun dengan ada blockchain ini saya tahu konsumsi saya itu 1 juta. Ya akhirnya ketahuan Bapak Ibu. Ternyata saya tahu Bali token itu saya liburan ke Bali itu setahun ngabisin 5 juta. Oke, Jabar token saya tahu nih. Di Jabar saya pesan tekstil, pesan bikin kaos. Ya di Jabar dong bikinnya. Pusatnya bikin lebih murah dan kualitas bagus. Jadi sembako se-Indonesia, udah pasti ada berasnya, ada minyaknya, dan lain-lain. Ya mau bikin rengginang, bikin Bapak Ibu. Jadi besok itu udah makin panik lah itu orang ya. Jadi sekian Bapak Ibu malam ini, terima kasih, saya sayang sama Bapak Ibu. Tadi saya udah kasih kesempatan, gak ada yang bertanya, berarti paham semua. Tolong saling memahami. Besok 300 token itu udah saya bikinkan sesuai permintaan Anda jalankan sendiri. Ya, nanti Anda CEO-nya ada grup CEO token. Mohon maaf bagi Anda yang tidak membuat token, Anda bayar besok ya. Berapa bayarnya? Nggak mahal-mahal, paling juga $10.000. Ya, $1.000 Anda punya jadi token CEO yang bisa ngasih kami miliaran. Ayo kita tarung di lapangan. Anda kira gampang jadi CEO token itu Bapak Ibu? Ya nggak gampang. Ya jadi Jabar token,
juara. Ya, sembako token murah, berkah, sejahtera. Wih, lapar saya Bapak Ibu ya. Ini belum makan malam nih. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu, I love you full. Sampai jumpa besok bersama penyiar yang nggak ada foto, nggak ada video, ya, tapi tetap 1.100 orang mantengin, ya. Yang dilihat itu cuma tulisan aja di layar Anda, ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, saya sayang sama Bapak Ibu semuanya. Besok kita lanjut pelatihan lagi, seharian besok itu udah di-deploy semua token-token Anda. Ya, tenang aja Bapak Ibu, besok tuh masih tanggal 9 Maret di Amerika, ya, saya pakai waktu Amerika. Jadi tadi jam 9 waktu, tanggal 9 waktu Indonesia, besok pun masih tanggal 9 waktu Amerika. Jadi tenang aja Bapak Ibu, saya masih ada meeting. Ya, saya pastikan semuanya aman Bapak Ibu nggak usah panik, nggak usah menyebar hoax, nggak usah komen di Facebook yang macam-macam, ya. Ini perusahaan singa yang pimpin Bapak Ibu, ya. Kalau saya belum mati, belum berakhir permainan ini, ya. Beda sama founder-founder Bapak Ibu yang ada masalah tuh kabur, ngumpet, ya. Ini singa nih yang lagi pimpin Bapak Ibu nih, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, mana aumannya? Aum dulu dong. Gold coin, yes, ya. Mana aumannya? Aum. Jangan meong ya Bapak Ibu, aum dong. Ya, jadi inilah, nih kalau udah gini semua kan keren nih, seneng ngelihatnya. Ya. Ini Bapak Ibu nih kayaknya udah rindu nih sama saya nih, tiap malam nih harus begini terus nih. Nah, tuh lihat tuh aum, Lion King-nya. Itulah Bapak Ibu, sebarkan kebahagiaan, sebarkan positif. Iya, akan datang ke kita tuh positif semua. Oh ya, satu lagi sebelum saya tutup, ya, saya ada ilmu buat Bapak Ibu, ya. Ini ilmunya boleh Anda pakai, boleh Anda uji juga. Saya diajarin sama profesor saya, ya, di tubuh itu, ya, Prof X lah anggap, ya, di badan kita itu ada 50 triliun sel, ya, 50 triliun sel ini yang menggerakkan otot semuanya. Jadi satu sel itu, ini 50 triliun sel, ya, satu sel itu terdiri dari 1,4 volt listrik. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita pancarkan yang baik-baik aja, ya, 1,5 volt, berarti ada 7,75 triliun volt, ya, triliun volt listrik nih, energi, ya, bicara kita energi. Makanya Bapak Ibu, kalau yang kita pancarkan positif semua, akhirnya datang positif semua. Kalau Bapak Ibu negatif, maka yang datang juga negatif semua. Makanya kelilingilah lingkaran Anda, nih Anda, titik. Kelilingilah lingkaran Anda ini, ya. Ini karena saya ada tambahan lagi, satu. Terakhir sebelum penutup, Anda catat, ini boleh, Anda foto, boleh. Anda adalah pergaulan Anda. Nah, pergaulan Anda. Jadi penghasilan Anda, jadi ini saya buat di bawah, penghasilan Anda sama dengan 5 orang teman Anda. Jadi rata-rata plus minus penghasilan 5 orang teman Anda. Maksudnya gimana nih Coach? Ya, maksud saya adalah Anda coba hitung sekarang. Teman Anda, si A, si B, si C, si D, si E. Ya, berapa penghasilan mereka? Atau bonus-bonus mereka kalau di network, ya. Ada yang 1 juta. Ya, ada yang 2 juta mungkin, ada yang 3 juta. Ada yang 2 juta. Ya, ada yang 1 juta. Ya, jadi total nih 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 9. Oh, saya mengaur, tapi 9 juga dapatnya. Ya, 9 Anda bagi 5. Berarti kurang lebih itu 1,8 juta penghasilan Anda. Kenapa? Karena Anda bergaulnya sama orang yang penghasilannya segini. Maka hidup Anda bergaulnya sama orang-orang ini aja. Karena Anda adalah pergaulan Anda. Ya, jadi bergaulah dengan teman-teman yang positif, yang bagus, Bapak Ibu, ya. Jangan nanti bergaul sama yang negatif. Kalau gaulnya sama yang negatif, ya dapatnya negatif semua. Kalau gaulnya sama leader penipu, ya nipu semua otak Anda. Kalau Anda gaulnya sama leader positif kayak Coach Arga, Coach Suryani, ya, Coach Karyana, Coach Bayu yang sudah positif Bapak Ibu, Anda akan jadi positif juga. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Selamat jumpa, sampai jumpa besok. I love you full. Bye Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.